Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita masuk kemarin pada bab majaz, di mana majaz ini kita hanya baca di sini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh muallifnya. Adapun hakikat majaz, adanya majaz dan enggak, ini tidak kita bahas karena itu adalah perselisihan panjang, di mana para ulama mengatakan majaz itu tidak ada. Yang kemarin majaz adalah menggunakan suatu kata tidak pada maknanya, tidak pada asal penggunaannya. Karena itulah dikatakan majaz, karena dia adalah mujawazah, melampaui aslinya. Dan telah lalu bahwasanya ini ada dua. Kalau penggunaannya tidak pada tempatnya tadi disebabkan karena penyerupaan, maka itu namanya majaz isti'aroh, yaitu alaqohnya, terkaitannya. Kalau penggunaan kata tadi tidak pada tempatnya, tapi kaitannya bukan persamaan, bukan penyerupaan, tapi keterkaitan yang lain, maka ini namanya majaz mursal, majaz bebas. Nah, kita sampai pada isti'aroh. Qala al-muallif majazun takunul alaqatu fihi al-musyabahata bainal ma'nal asli wal majazi. Yang kedua adalah sebuah majaz yang hubungan di dalam majaz tersebut adalah persamaan, penyerupaan antara makna asli dengan makna yang dilampauinya, yang majazi. Jadi kalau ilaqahnya adalah serupa, maka ini namanya isti'aroh. Wa huwal isti'aroh, ini adalah majaz isti'aroh. Ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya metafora. Wal arabiyyu ya'rifu aslal kalami bi badihatihi. Dan seorang Arabi yang asli, seorang tulen, Arabi tulen, dia akan mengetahui penggunaan asal kalam secara spontan, bi badihatihi, secara apa? Secara spontan. Enggak perlu dikasih tahu, enggak perlu diarahkan. Wa ya'lamu anna mukhalafatal asli ablaq, dan dia akan tahu bahwasannya menggunakan kata tidak pada tempatnya ini akan lebih ablaq, lebih bermakna. Jadi terkadang menggunakan suatu kata tidak pada maknanya itu akan terkesan lebih mengena. Dan ini orang yang kalau bahasa Arab ya orang Arab pasti tahu, kalau bahasa Indonesia orang Indonesia pasti tahu, kalau orang Jawa juga pasti akan tahu. Semua ini ada uslubnya masing-masing. Bahasa Indonesia juga ada macam-macam, ada metafora, ada hiperbola dan yang semisalnya. Bahasa Arab juga sama, bahasa Jawa juga sama. Setiap bahasa pasti memiliki uslub yang satu ini, yaitu menggunakan sebuah kata tidak pada tempatnya, di mana terkadang hal itu akan lebih berkesan atau lebih mengena. Qala idzan al-isti'aratu majazun alaqatuhu al-musyabahatu. Jika demikian, maka isti'arah adalah sebuah majaz yang kaitannya adalah musyabahah. Pokoknya kalau penggunaan kata tidak pada tempatnya, kalau yang membolehkan alaqahnya itu adalah serupa, maka itu namanya isti'arah. Kalau selain daripada itu, maka namanya majaz mursal. Wahya jauharul bayan, ini adalah inti dari ilmu bayan, jauhar atau hakikat. Wa jamaluhu al-khallab, dan juga keindahannya yang sangat menawan, al-khallab. Wa sihrul halal, dan ini adalah termasuk sihir yang dibolehkan. Maksudnya sihir bahasa. Inna minal bayani la sihra. Wal ma'uz zulal, dan juga air yang sangat jernih, air yang sangat segar.
Jadi kalau seorang menggunakan kalimat dan dia memakai isti'aroh, ini akan terasa sangat bagus, sangat enak didengar. Wa hiya mabniyatun ala tashbihin. Isti'aroh ini adalah dibangun di atas, pada dasarnya itu sebuah penyerupaan. Jadi bab majaz ini sebenarnya juga bab masih dia itu adalah pengembangan atau sisi lanjutan dari tasbih. Hudifa ahadu tarafaihi, yang disembunyikan salah satu dari dua usulnya. Kan usulnya tasbih kan ada 4. Tapi yang paling utama kan ada 2, musyabbah dan musyabbah bih. Kalau dalam tasbih yang boleh disembunyikan cuma 2 kan. Kan rukunnya kan ada 4. Kalau dalam bab tasbih maksimal yang disembunyikan 2, yang dibuang itu 2. Kalau sudah sampai yang dibuang itu 3, itu nanti masuk majaz ini, majaz isti'aroh ini. Jadi disembunyikan satu dari 2 ujungnya, satu dari 2 rukunnya. Di sini yang disembunyikan adalah musyabbahnya. Yang disembunyikan adalah musyabbah. Nanti dengan contoh akan terlihat. Pokoknya tasbih atau majaz itu adalah sisi lanjutan atau pengembangan dari tasbih. Karena tasbih memiliki 4 rukun, musyabbah, musyabbah bih, kemudian adatut tasbih dan wajhu syabah, sisi penyerupaan. Kemarin kita pelajari dalam bab tasbih maksimal yang boleh disembunyikan 2, yaitu wajhu syabah boleh disembunyikan, sisi penyerupaan, dan juga alat menyerupakan juga boleh disembunyikan, dan itu masing-masing punya nama. Tapi dalam bab tasbih, satu dari musyabbah dan musyabbah bihnya nggak boleh disembunyikan. Kalau sudah satu dari musyabbah atau musyabbah bihnya disembunyikan, ini nanti sudah masuk kepada isti'aroh. Karena itu isti'aroh adalah awalnya itu tasbih, tapi dia itu apa? Ditambahi, menyembunyikannya. Hudifa ahadu tarafaihi, disembunyikan satu dari 2 rukunnya, kemudian juga wajhu syabahi, dan juga disembunyikan juga wajhu syabah, dan juga wa adatuhu, ay adatu syabah, juga disembunyikan adatnya, alatnya. Jadi tinggal 1 tok, tinggal 1 saja. Seperti aku melihat bulan yang sedang berjalan di depanku, maka tinggal bulan saja, yaitu musyabbah bih. Musyabbahnya disembunyikan, aslinya itu kau bagaikan bulan. Nah itu kau bagaikan bulan, kemudian disembunyikan bagaikannya, jadi kau adalah bulan, itu masih tasbih. Tapi kalau sudah aku melihat bulan, ini sudah majaz isti'aroh. Paham di sini? Jadi ini adalah level lanjutan dari tasbih, karena sudah dibuang rukun yang nggak boleh dibuang dalam bab tasbih, yaitu musyabbah atau musyabbah bih. Kalau dalam contoh di sini yang dibuang adalah musyabbahnya. Dan nanti dalam pembahasan lanjutan di sini ada, kalau yang dibuang musyabbah itu namanya isti'aroh tasrihiyah. Kalau yang dibuang itu musyabbah bihnya namanya isti'aroh makniyah. Kalau yang dibuang musyabbahnya itu gampang contohnya. Kalau yang dibuang musyabbah bihnya yang agak sulit. Kaqaulika an alimin laqitahu, seperti ucapanmu tentang seorang alim yang kamu temui. Laqitu bahron, saya bertemu dengan lautan. Nah itu aikal bahri fi sa'ati wat tadaffuq, yaitu seseorang yang bagaikan laut dalam sisi luasnya ilmu dan juga tadaffuq, yaitu apa? Encernya pemahamannya atau derasnya pemahamannya, meluap-luapnya ilmu yang ada dalam dirinya, sehingga diserupakan dengan lautan. Tapi di sini nggak ada musyabbahnya, kamunya nggak disebutkan. Langsung saya bertemu lautan, saya bertemu laut. Au kaqaulika an insanin ra'aitu syamsan, atau ucapanmu tentang seseorang, saya melihat matahari. Saya melihat sebuah matahari, ai fi husni til'ah. Pakai til'ah karena itu adalah hay'ah.
yaitu dalam bagusnya cara menyembul, memunculnya seperti bagaikan matahari. Al-musyabbah bihi wal bahr. Di sini musyabbah bihi-nya adalah bahar, lautan. Dan musyabbahnya adalah seorang alim. Yang diserupakannya adalah seorang alim, dia diserupakan dengan lautan. Maka disebutkan hanya musyabbah bihi saja di sini. Musyabbahnya sudah nggak disebutkan lagi. Kalau saya melihatmu bagaikan bahar, nah ini tasbih. Tapi kalau sudah saya melihat saya bertemu laut, maka ini sudah majaz isti'arah. Wa huwa musta'ar, dan kata ini musta'ar, dia dipinjamkan, digunakan tidak pada tempatnya. Karena aslinya bahar itu artinya ya lautan air. Kemudian dipakai untuk seorang alim, karena itu dikatakan musta'ar. Wal musyabbah wal alim, dan yang diserupakan adalah seorang alim. Wa huwa musta'arun aidho. Wal lafdu musta'arun. Nah ini kalau dua ini saya nggak paham ini. Wa huwa musta'arun aidon wal lafdu musta'arun. Gimana nih? Kalau bahar dia musta'ar dia. Kalau alim musta'arnya dari mana? Dia dipinjamkan dari apa? Makanya kadang saya nggak paham ini ucapan kayak ini, terlalu ringkas. Wal lafdu, kemudian lafad juga musta'ar. Yang mana lagi ini lafad yang mana? Saya cari dua kalimat ini nggak nemu. Kalau al-bahar ya musta'ar, karena dia digunakan untuk tidak pada tempatnya. Dan sisi penggunaannya yang membolehkan adalah karena serupa dari sisi luasnya dan meluap-meluapnya seperti bagaikan air. Itu yang jelas. Wa huwa musta'arun aidon. Kembali kepada alim musta'ar dari mana ini saya belum dapat. Qala al-idhah, balik lagi ke pembahasan majaz. Al-majazu uslubun min asali bitawassu'i fil bayan. Majaz adalah uslub dari uslub-uslub untuk memperluas atau kaya bahasa. At-tawassu' fil bayan yaitu kaya dalam bahasa, dalam menjelaskan. Wa qalilun min ulama syariati wal arabiyyati yanfi wuqu'ahu fi lughatil arab. Dan sedikit sekali dari ulama syariat maupun ulama bahasa yang menafikan, meniadakan terjadinya majaz dalam bahasa Arab. Karena ada yang menafikan semuanya, ada yang menafikan dalam Al-Quran, ada yang menafikan dalam bahasa Arab. Aw fil Qur'ani khassatan, atau hanya yang menafikan dalam Al-Quran secara khusus. Ini jarang. Wa kulluhum muttafiqun ala sihhati makhtulifa fihi minhu. Dan masing-masing baik yang menafikan maupun yang menetapkan sepakat di atas atau sepakat terhadap sahnya apa-apa yang diperselisihkan. Jadi yang menafikan pun mereka mengatakan iya, itu juga salah satu uslub, tapi nggak pakai bahasa majaz. Mereka pakai apa? Pakai bahasa uslub gitu. Jadi seperti Al-Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menafikan majaz, mereka itu nggak menafikan penggunaannya, bukan. Cuma mereka nggak menamainya sebagai majaz. Mereka menamainya sebagai uslub bahasa Arab gitu, bukan majaz. Karena majaz itu definisinya salah satunya adalah bisa dinafikan. Nah ini nanti yang bahaya ketika dipakai untuk ayat asma wa sifat. Karena itu dikatakan wa kullu muttafiqun ala sihhati makhtulifa fihi minhu. Masing-masing sepakat sahnya atau memang terjadi dalam yang diperselisihkan. Maksudnya seperti uslub bahasa Arab. Ya, mereka sepakat ada penggunaan gini, penggunaan kata tidak pada tempatnya gini, sepakat. Yang menafikan pun sepakat, cuma mereka nggak menamainya sebagai majaz gitu loh. Wa inna makhtalafu fi tasmiyatina ini. Hanya saja mereka beda dalam menamai. Fa fi nahwi ra'aitu asdan yarmi, maka seperti dalam contoh saya melihat singa sedang memanah. Yattafiquna ala anna al-asad huna insanun syuja'. Mereka sepakat bahwasannya ini adalah sebuah penggunaan tidak pada aslinya. Karena yang dimaksud jelas bukan seekor singa.
Tapi mereka sepakat bahwasanya yang dimaksud dalam ucapan ini bukanlah seekor singa, melainkan singa di sini adalah sebuah atau seorang manusia pemberani. Makanya sepakat. Cuma beda penamaan saja. Faminhum man yusami majazan, di antara ulama ada yang menamakannya sebagai majaz. Li'anna al-asada fil haqiqati huwal hayawanul muftaris, karena kata asad, singa, pada hakikatnya itu adalah sebuah hewan, seekor hewan yang buas. Wastu'ira lirrajuli syuja, kemudian dipinjam dan digunakan untuk laki-laki yang pemberani. Wa minhum man la yusammihi majazan, dan di antara mereka juga ada yang tidak menamai itu sebagai majaz. Wa yaj'alu dzalika haqiqatan, dan menjadikan semua itu adalah hakikat. Hakiki. Singa hakiki, tapi singa yang bisa memanah. Gitu. Ini hakikat. Bukan majaz itu. Ya memang singa betulan, tapi singa yang bisa memanah. Karena singa itu ada macam-macam. Ada singa hewan, ada yang singa bisa memanah, gitu loh. Yaitu manusia pemberani. Sejak itulah dinamakan manusia pemberani itu sebagai singa. Li'annahu uslubun min asalibil Arabiyyah, karena itu adalah uslub, salah satu metode dari metode balaghah bahasa Arab. Wal qarinatul lati hiya yarmi hiya allati sawwaqat tasmiyatan lahu bil asad, dan qarinah, bukti atau tanda, ciri-ciri di mana di sini adalah kata yarmi, memanah. Inilah yang membolehkan kita itu menamai orang tadi dengan singa. Karena nggak mungkin maknanya ini adalah singa betulan. Karena nggak mungkin singa itu bisa memanah. Jadi kata yarmi inilah yang membolehkan. Inilah alaqah, inilah yang membolehkan. Qarinah inilah yang membolehkan. Yang kita maksud adalah orang, bukan singa betulan. Karena nggak mungkin ada singa yang bisa memanah. Wa man la yaqulu bil majazi yaqulu innahu tashbihun. Dan orang yang tidak melihat adanya majaz, dia akan mengatakan ini adalah tashbih. Au huwa majazun, atau dia itu majaz tapi bimakna yajuzu istimaluhu. Majaz maknanya adalah yajuz, majaza, apa-apa yang boleh untuk digunakan, dipakai, yaitu menggunakan kata singa untuk orang. Ini boleh, gitu loh. Fayasirul khilafu bil lafz, maka menjadilah perselisihan ini adalah lafziyah. Ya, kalau sesama ahlu sunnah memang lafzi perselisihan ini. Tapi kalau dengan ahlul bidah enggak lafzi, karena mereka khilaf, membangun khilaf dengan majaz ini bahaya. Ada buahnya. Khilaf lafzi itu yang apa? Berselisih cara tapi bertemunya satu, itu namanya khilaf lafzi. Beda cara tapi ujungnya satu, itu namanya khilaf lafzi. Cuma beda nama itu. Tapi kalau dengan ahlul bidah ini enggak khilaf lafzi. Karena mereka betul-betul memang ingin dengan majaz ini adalah untuk menafikan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan khilaf kita dengan ahlul bidah, bukanlah khilaf lafzi. Kalau yang sesama ahlus sunnah yang menetapkan asma wa sifat, ya, karena sebagian mereka ada juga yang menetapkan majaz. Tapi kalau dengan ahlul bidah, maka ini khilafnya enggak lafzi. Qala walana su'alani fi hadzal bab liman yunkiru majazan. Kita memiliki dua pertanyaan dalam masalah ini. Diarahkan kepada orang yang mengingkari majaz. La yutrahani ala ahadin mimma yunkirul majaza illa qallat hilatuhu bil ijabati anhuma. Dua pertanyaan tadi tidaklah dilemparkan kepada seorang yang mengingkari majaz, kecuali dia akan nggak bisa berkelit. Kecuali dia akan sulit untuk berkelit dalam menjawab dua pertanyaan tadi. Ahaduma, pertanyaan yang pertama, ayyul musammayaini summiya bihil asadu awwalan. Pertanyaan yang pertama, antara orang dengan singa asli, siapakah yang lebih terdahulu dinamakan sebagai singa? Hal huwal insanu amil hayawanul muftaris. Apakah yang pertama kali dinamakan sebagai singa itu adalah orang yang pemberani tadi, ataukah seekor hewan yang buas?
Pasti jawabannya. Ya tentu jawabannya apa? Pasti hewan buas. Tapi kalau yang mengingkari majaz punya jawaban mereka. Nanti jawabannya. Wa inama naqulu an hafidin yahfadhu katsiran minal ulum. Kemudian kalau seandainya contohnya juga kita mengatakan seorang penghafal yang menghafal banyak dari ilmu. Hadza hasub, ini adalah komputer atau ini adalah laptop. Orang yang pintar kemudian dikatakan sebagai wah ini hasub, kalkulator. Hasub adalah kalkulator atau komputer atau laptop. Perangkat canggih pokoknya. Manil ladzi summiya bi awalan. Siapakah yang paling pertama dinamakan sebagai hasub, manusia tadi ataukah perangkat itu? Ya kalau cuma satu tok, kalau cuma asadun gitu saja, ya memang yang pertama kali dinamai sebagai asad ya tentu singa, hewan. Tapi kata Al-Imam Asy-Syatibi, satu kata itu kan nggak pernah bisa dihukumi. Bahasa Arab itu nggak pernah. Yang namanya kalimat, yang namanya ngomong itu nggak pernah dengan satu kata. Pasti kan semua kata pasti kan disusun. Jadi setiap kata akan dimaknai dengan sesuai dengan susunannya. Kalau kita bahas per kata satu-satuan, ya iya. Kalau dikatakan siapa yang dinamakan pertama kali dengan singa, ya tentu jawabannya adalah apa? Hewan. Tapi kalau dikatakan siapa yang pertama kali dinamakan sebagai singa yang memanah, jal, nggak ketemu wong. Jadi apa-apa itu dilihat dengan apa? Dilihat dengan siaknya. Itu jawabannya Imam Syatibi. Kalau dikatakan cuma sekedar satu mantok, siapa yang disebut sebagai singa? Ya iya jelas hewan yang pertama kali. Kalau ganti ditanya sekarang, siapa yang pertama kali dinamakan sebagai singa memanah? Jawabannya nggak ngira singa, nggak jawabannya lah orang. Orang yang mana tadi? Makanya semua kata itu nggak bisa dimaknakan satu-satu gitu. Setiap makom ada makolnya. Karena nggak ada bahasa Arab, bahkan bahasa dunia manapun menggunakan satuan-satuan kata, nggak ada. Kalau dikatakan cuma singa toh, iya yang pertama kali dinamakan hakikatnya ya tentu hewan. Tapi kalau singa yang memanah, maka tentu hakikatnya adalah terhadap orang yang pemberani. Cuma dia dinamakan sebagai singa, sebagai bentuk tasbih. Itu. Maka hujah ini juga nggak bisa. Hujah ini juga nggak masuk juga. Hujahnya mu'allif ini juga nggak masuk bagi yang mengingkari majaz. Mereka juga punya jawaban, yaitu setiap ucapan nggak bisa dihukumi satu-satu gitu. Setiap penggunaan kata itu pasti ada susunannya. Karena itu ilmu nahwu juga nggak mungkin dipakai untuk menghukumi satuan kata. Pasti harus dalam keadaan tersusun. Wa su'alu tsani, pertanyaan yang kedua, hina itlaqina lil lafzil musta'mali bil majaz wa halil asadu wa huwa al asadu fi syuja'ah aw al himar fil balada ila ayyi ma'nan yansariful lafzu indal itlaq. Ketika kita itlakan, nah ini kan baliknya itlak lagi. Kalau satuan kata ya iya, tapi kalau lihat korinahnya ke siapa? Ketika kita itlakan sebuah kata yang dipakai dalam majaz, yaitu misalnya singa untuk orang yang dalam keberanian atau keledai dalam kebodohan. Ini penggunaan keledai untuk yang bodoh. Ini sudah masyhur, sudah maklum dalam bahasa. Dan ini yang diingkari oleh sebagian para anti TN, katanya ini adalah cacian dan makian. Itu bukan cacian makian, itu adalah gelar yang sudah maklum. Bagi orang bodoh pantas untuk digelari itu. Sekarang penggunaannya wa wal asadu fi syaja'ah awil himar fil balada ila ayyi ma'nan yansal, kepada makna yang mana lafaz tersebut akan mengarah ketika itlaq. Maka tadi sama jawabannya. Jadi maksudnya mu'alif itu terbesit, pertama kali terbesit itu apa gitu loh. Pertama kali terbesit ketika kamu mendengar singa, langsung pertama kali terbesit untuk kamu itu apa? Jawabannya tadi, kalau cuma singa toh, ya iya terbesitnya pertama kali langsung apa? Hewan. Tapi kalau ada singa mana? Terbesitnya pertama kali ke apa?
Ya tentu ke orang, ya tidak dilihat siapnya. Dan itulah seharusnya yang dipakai. Karena nggak ada menghukumi omongan itu satu-satu gini, nggak ada. Semua omongannya pasti dihukumi ketika dia disusun. Nah kok terus enak dihukumi pas dipotong-potong gini? Ini namanya menghukumi sesuatu yang mentah yang belum digunakan. Sedangkan segala sesuatu harus dihukumi ketika sudah matang dan ketika sudah dipakai. Kalau menghukumi mentah-mentah gini ya nggak ada gunanya. Karena itu mu'alif langsung mengatakan wal ijabatu ala su'alaini wahidatun. Jawaban terhadap dua pertanyaan ini sama, yaitu maksudnya pengennya langsung apa? Tadi yang pertama kali adalah hewan yang dinamakan dengan ini. Kemudian yang pertama kali terbesit dalam benak juga hewan. Jawabannya satu gitu loh. Walidzalika lawazimun la infikaka minha, dan terhadap untuk satu jawaban tadi memiliki beberapa lawazim yang nggak bisa diinfika, nggak bisa lepas darinya. Iya kalau jawabannya gitu tadi. Kita kan jawabnya nggak gitu. Walakinnal mukabarata fi hadzal babi tajidu madakhila la tantahi, akan tetapi sayangnya kesombongan atau kecongkakan mukabarah terlalu mengingkari kenyataan dalam bab ini akan mendapatkan jalan-jalan yang nggak ada habisnya. Ya bukan mukabaroh sebenarnya. Itu bukan mengingkari, karena apa? Karena yang kita bahas itu adalah ucapan ketika sudah diucapkan, bukan satu-satuan kata. Itu. Qala wa minasyubahid dhaifatil lati yata'allaqu biha ba'du mungkinil majaz. Dan di antara syubhat-syubhat lemah yang dipakai sandaran oleh orang yang mengingkari majaz, annahu yajuzu nafyu. Dia itu majaz itu salah satu hukumnya adalah boleh ditiadakan. Falau qulta anil balidi himarun. Kalau kamu mengatakan tentang orang yang bodoh itu kamu katakan himar, ada himar misalnya. Maka sahha an taqula, boleh juga dikatakan laisa bihimar, dia itu bukan himar. Nah inilah boleh dinafikan laisa bihimar. Pada saat yang sama boleh kamu tetapkan, pada saat yang sama juga boleh kamu tiadakan. Karena itulah dihabisi mati-matian sama Al-Imam Ibnu Qayyim, karena majaz itu boleh ditiadakan, boleh ditetapkan, pada saat yang sama boleh ditiadakan. Walakinnahum zahilu an haqiqati hadzal i'tirad, akan tetapi mereka lupa terhadap hakikat penentangan ini. Li'annal manfiya ghairul muthbat, karena sejatinya yang dinafikan itu bukanlah yang ditetapkan, karena yang dinafikan adalah penggunaan kata asli yaitu himar, hewan, sedangkan yang ditetapkan adalah orang bodoh. Jadi kalau misalnya ada orang bodoh kemudian dikatakan dia adalah himar, satunya lagi mengatakan dia bukan himar, yang ditiadakan bukan himar, itu maksudnya bukan hewan. Jadi al-manfi yang ditiadakan itu bukanlah yang ditetapkan. Karena itu bisa satu keadaan boleh dihukumi dengan dua hukum. Itu himar, karena yang dimaksud adalah himar bodoh, orang bodoh. Pada waktu yang sama boleh ditiadakan itu bukan himar. Maksudnya bukan hewan. Karena itu li'annal manfiya ghairul muthbat. Yang dinafikan itu pada hakikatnya bukanlah yang ditetapkan, karena yang dinafikan adalah himar, hewan, yang ditetapkan adalah himar, orang bodoh. Makanya bagaimanapun juga ini bahaya, karena boleh dinafikan tadi. Sedangkan mereka sendiri yang buat kaidah ini, majaz itu boleh dinafikan. Lah kalau nanti ada ayat-ayat kemudian mereka katakan itu adalah majaz, berarti boleh dinafikan. Nah karena itulah mereka mengatakan itu sebagai majaz. Tujuannya supaya boleh dinafikan. Karena kaidahnya majaz itu boleh dinafikan. Gitu. Walladzi qawwal khilafa baina ba'di man yanfi al-majaza wa man yuthbituhu iddi'a'ul majazi fi mawadi ala dalil ala tajawuzi biha. Dan yang menjadikan khilaf semakin runting antara orang yang menafikan majaz dengan orang yang menetapkannya adalah klaim adanya majaz pada tempat-tempat yang tidak ada korina, tidak ada dalil
yang membolehkan untuk dikatakan sebagai majaz, untuk tajawuz, untuk dilewati, untuk seperti dalam ayat-ayat sifat. Ini nggak ada dalil sama sekali bahwasanya itu adalah majaz, bahwasanya itu adalah penggunaan kata tidak pada tempatnya. Seperti istawa, dimaknakan istaula. Istawa maknanya adalah istaula. Ini nggak ada dalilnya sama sekali, nggak ada qarinah yang menunjukkan bahwasanya istawa di sini digunakan tidak pada maknanya yang asli. Nah, hal inilah yang menjadikan orang yang mengingkari majaz itu semakin menjadi-jadi. Khilafnya semakin runcing. Karena sembrononya orang yang menetapkan majaz dalam asma wa sifat. Sehingga mereka pun semakin semakin marah orang yang menafikan majaz tadi. Ka ayat sifat seperti ayat sifat, fa innal ladzina khadu fi ta'wiliha ta'wilan afdal ila tahrifi aw ta'tili la dalila lahum. Karena orang-orang yang mereka itu berkecimpung dalam mentakwil ayat-ayat sifat dengan sebuah takwil yang menggiring kepada tahrif, memalingkan makna, atau ta'til, atau menghilangkan makna yang asli. Karena tahrif sudah pasti ta'til. Tahrif sudah pasti ta'til. Kalau sudah menyelewengkan makna, sudah pasti membuang makna yang asli. La dalil lahum, mereka nggak punya dalil ala sihatil majazi fiha. Tidak ada dalil sama sekali terhadap benarnya itu termasuk majaz. Illa i'tiqadumul batilu, kecuali hanya sebatas keyakinan mereka yang batil, tasbihnya mereka. Kalau kita tetapkan ayat-ayat, kalau kita tetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nanti akan terkesan tasbih. Makanya kita rubah saja atau kita palingkan saja maknanya. Dan kita katakan itu sebagai majaz. Yaitu penggunaan lafaz tidak pada makna aslinya. Wal haqqu anal majaza waqi'un fil lughatil arabiyyah wa fil Qur'an. Dan yang benar menurut muallif, majaz itu ada dalam bahasa Arab, juga ada dalam Al-Qur'an. Wa annahu laisa bikadzib, dan itu bukan kedustaan. Wa man atsbatahu fil lughah wa nafahu fil Qur'an fa huwa mukhti'un bila syak. Tapi dan barang siapa yang merinci menetapkan majaz dalam bahasa Arab tapi enggak ada dalam Al-Qur'an, ini juga salah. Li'anna al-Qur'ana bil lughatil Arab wa bi asali, karena Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab dan juga menggunakan usul mereka. Kok dibedakan? Kalau mau menafikan, ya menafikan semuanya saja sekalian. Kalau mau menetapkan, ya ditetapkan semuanya saja ada. Jangan dirinci, karena kalau dirinci semakin bertentangan. Karena Al-Qur'an juga bahasa Arab. Wal haqqu aidan anna al-asla fil kalami al-haqiqah, dan yang hak juga bahwasanya hukum asal dalam sebuah perkataan itu pasti dimaknakan kepada hakikatnya. Wala yu'dalu anha illa bidalil, dan tidaklah dipalingkan dari makna yang hakiki kecuali dengan dalil. Itulah namanya takwil yang boleh kalau pakai dalil. Walihada bahsun akhar, dan untuk pembahasan ini ada pembahasan lain, ada pembicaraan yang lain. Wa inna ma hiya muqaddimatun, ini hanya sekedar sekelumit muqaddimah. Aradtu an ad'a ma'alimaha amama talib, ingin saya letakkan beberapa poin-poin pentingnya di hadapan seorang talib, hatta la yushawwisha alaihi, atau hatta la yushawwishu alaihi man lam yatadalla min ulumil arabiyyah, supaya tidak merepoti. Yushawwish itu apa? Memberikan taswish, merusak atau mengkotori, membuat syubhat terhadap dia, orang yang tidak kuat dalam bahasa Arab, lam yatadalla, belum kokoh dalam ilmu bahasa Arab. Jadi ini saya sebutkan kata muallif supaya seorang thalib itu paham, biar dia tidak dikasih syubhat, biar dia tidak dirancaukan oleh orang yang nggak paham tentang bahasa Arab. Wa qala fi hadhil mas'alati bit taqlid, dan berkata dalam masalah ini hanya dengan taklid. Ini mungkin menyindir orang yang mengingkari majaz ini. Wa addamal khilaf, yang membesar-besarkan khilaf. Wa bana 'alal khilafi ma huwa akbaru minal khata' fiha, dan membangun di atas perselisihan ini apa-apa yang lebih besar daripada kesalahan itu sendiri, yaitu permusuhan. Permusuhan. Wa ahmala kalam al-hudzaq an-Nahariri alladziina qatalu hadhil mas'alata ilman wa bahsan. Sedangkan dia melupakan atau melalaikan ucapannya para hudzaq, ucapannya para peneliti yang cendekiawan. An-Naharir sama jamak dari Nihrir, hudzaq jamak dari Hadid,
yang mereka telah menghabiskan kota luha lil masalah, telah bergelut dengan pembahasan ini baik secara ilmu maupun secara penelitian. Yang jelas pembahasan majaz ini kalau mau bisa dibaca dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim atau punyanya Syatibi, juga dalam ulama-ulama yang lain yang menetapkan. Alasannya salah satunya yang menafikan majaz tidak ada dalam kalam Arab yang terdahulu. Ini pembahasan majaz ini baru-baru saja. Para mutaqaddimin, para salaf nggak dikenal mereka istilah majaz dari mereka. Makanya kok bisa menetapkan majaz itu ada dalam bahasa Arab, majaz itu ada dalam bahasa. Siapa dari kalangan ulama mutaqaddimin yang membahas majaz? Nggak ada. Kata Syekhul Islam Taimiyah, dari para salaf nggak pernah dikenal ada istilah majaz. Majaz dengan makna dalam ilmu balaghah ini loh. Kalau majaz maknanya itu adalah apa-apa yang boleh, bukan secara istilah, ada. Dari Imam Ahmad, dari yang lain ada. Tapi kalau majaz dengan makna ini, yaitu penggunaan kata tidak pada tempatnya, ini dari salaf nggak ada. Menunjukkan ini adalah ilmu yang baru. Kata Syekhul Islam Taimiyah, menunjukkan ini adalah ilmu yang baru. Itu kok katanya dalam bahasa Arab ada sejak dulu. Para salaf nggak mengenal. Para ulama bahasa sejak dahulu yang mutaqaddimin pun nggak mengenal. Sibawayh juga nggak pernah membahas tentang majaz. Demikian kata Syekhul Islam Taimiyah. Baik. Lanjutannya insya Allah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.